Selamat pagi Bu Fira. Pagi Bu. Terima kasih. Saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu Fira sedikit. Ya baik. Bu Fira punya waktu kah dengan saya? Kita berbincang-bincang. Iya, saya ada waktu hari ini. Baik Bu Fira begini. Karena kebetulan di sekolah ini saya sedang mengikuti diklat calon guru penggerak tingkatan 7. Salah satu tugas saya tentang aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan menjadi supervisor, saya akan mensupervisi Mama Vera dengan teknik coaching yang akan dipakai, dan Mama Vera sebagai observasi yang menjadi observasi buat saya. Ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu pra observasi, observasi maupun pasca observasi. Kalau sebagai senang, bisakah Ibu Vera meluangkan waktu sedikit untuk saya bercakap-cakap dengan Ibu Vera? Setelah itu saya akan melihat proses pembelajaran Ibu Vera di kelas. Bisa. Berarti kita masuk pada percakapan pra observasi kelas ya Ibu Vera. Ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 April. Nama Ibu Vera pada nanti saat kita observasi ini, mata pelajaran apa yang Ibu bawa? Yang baik Ibu, karena kami menggunakan kurikulum 13 kelas 5 sekarang ini. Untuk itu kami menggunakan tema. Hari ini ada tema 1, ini pembelajaran 7, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 hari ini. Itu muatan materi yang ada di dalam itu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Ya. Jadi itu muatan pelajaran yang terkait dalam tema hari ini. Pembelajaran pertama. Baik Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada muatan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan sebentar? Ya, baik. Karena ada 3 muatan di dalam, itu berarti tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik itu dia dapat membuat undangan dengan ejaan yang benar. Yang pertama itu peserta didik dia dapat membuat undangan dengan ejaan yang benar, itu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau untuk mata pelajaran IPA, karena ada percobaan sebentar, berarti dari tujuan pembelajarannya dengan percobaan itu peserta didik dia dapat menyimpulkan apa yang dia lakukan. Dapat menyimpulkan percobaan tersebut. Terus, dan yang berikut, tujuan pembelajaran yang berikut, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Itu IPS, mata pelajaran IPS. Terus area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Yang hendak dicapai itu hari ini dengan pembelajaran, jadi dengan tujuan pembelajaran yang tadi, berarti peserta didik dia dapat membuat undangan dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan si percobaan yang ia lakukan. Dan yang ketiga itu peserta didik dia dapat menyebutkan jenis kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Ya baik.
Dari ini terkait dengan tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 yang mencakup muatan materinya IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk bisa mencapai apa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan itu? Strategi yang dipakai seperti apa? Strategi atau metode yang saya gunakan itu, yang pertama itu ceramah dan diskusi kelompok. Strategi yang dipakai seperti ini. Apa alat bahan yang digunakan, gaya belajar seperti apa yang Ibu akan terapkan? Alat bahan yang digunakan dalam percobaan itu ada alat berupa alat bahan itu berupa lilin, kapur barus untuk kelas penyelidikan. Jadi alat bahan itu untuk percobaan di Papua. Sedangkan untuk PPS untuk bahasa Indonesia itu ada gambar-gambar tentang pembangunan jembatan, gedung-gedung besar. Berarti alat bahan yang ini sesuai dengan muatan. Ya, Sesuai dengan muatan. Tadi IPA kalau praktik berarti alat bahannya tersendiri. Terus bahasa Indonesia itu undangan apa media aja. Terus IPS juga ada. Baik Ibu, demikian hasil observasi kelas kita. Saya ingin bersama-sama dengan Ibu untuk kita ke kelas dan saya melakukan observasi kelas, dan Ibu silakan mengajar dan saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Baik Ibu, terima kasih. Seluruhnya siap hormat. Shalom anak-anak. Baik anak-anak semua, hari ini kita kedatangan calon guru penggerak Ibu Arni akan melakukan observasi di kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Arni. Stop, bismillah. Baik, Ibu Guru silakan duduk. Anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Siap. Kita menyanyi satu lagu dan siang berdoa. Kita doa Tuhan. Pada sampai bukti hormat drap. Tegak drap. Siap hormat. Baik anak-anak semua, seperti biasa sebelum kita belajar
itu akan cek kehadiran kalian hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Delvin, Soleman, ya. Delvin dengan Soleman ya. Ya, anak-anak semua. Berarti kalian hari ini sehat atau ada yang lemah-lemah? Sehat toh? Nah, kita mau belajar hari ini berarti kita sudah siap, kita punya fisik dan mental kita siap untuk kita bisa belajar hari ini. Berarti sebelum kita belajar kita menyanyi lagu Mars PPK. Ibu minta kita semua berdiri, kita menyanyi lagu Mars PPK. Gerakan Nasional 34. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, gedung kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti alam yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti alam yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Baik, semua tepuk tangan. Baik, semua anak-anak. Anak-anak semua, hari ini kita belajar dalam tema 7. Tema 7 hari ini, tema 7 itu tentang apa? Coba buka di buku. Tema 7, sub tema 3, pembelajaran 1. Tema 3, sub tema 3, pembelajaran 1. Di situ tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini atau tatap muka kita hari ini, itu yang pertama, karena kita belajar tema, berarti tema hari ini ada 3 muatan di dalam. Yang pertama tuh bahasa Indonesia, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Tujuan yang akan kita capai tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita
menyebutkan jenis-jenis surat undangan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan yang berikut. Sebentar, setelah kita melakukan percobaan, dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan apa yang kita lakukan. Yang berikut, kita atau peserta didik atau siswa dapat menentukan atau menyebutkan jenis-jenis kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Bisa tuh anak-anak? Ya. Coba kalian buka di halaman 152. Ya anak-anak semua, 152 itu tentang surat undangan. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang mengetahui atau bisa menyebutkan jenis surat undangan. Surat undangan itu di situ ada 3 jenis surat undangan. Di situ 3 jenis surat undangan. Siapa yang bisa sebutkan apa saja? Yang pertama, Undangan resmi. undangan resmi dan undangan resmi, undangan setengah resmi dan undangan tidak resmi. Undangan resmi itu seperti apa yang kalian ketahui? Undangan resmi itu seperti apa yang kalian ketahui? Coba salah satu bisa menjawab. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kegiatan. Undangan resmi itu undangan yang mengatasnamakan sebuah organisasi atau sebuah instansi. Misalnya contoh, Ibu kasih tahu contoh, undangan dari sekolah ke orang tua siswa. Undangan yang dikeluarkan dari sekolah ditujukan kepada orang tua siswa. Undangan resmi. Itu disebut dengan undangan resmi. Jadi undangan resmi anak-anak, undangan resmi itu dia menggunakan ejaan yang benar, bahasa yang baik dan benar, bahasa yang formal, artinya bahasa di situ ya, bahasa yang dengan menggunakan ejaan yang benar. Itu disebut undangan resmi. Yang berikut, undangan yang kedua, undangan apa? Undangan resmi. Undangan setengah resmi itu seperti apa? Satu orang angkat tangan dan dia sebutkan undangan setengah resmi seperti apa? Undangan yang mengatasnamakan program yang ditujukan ke program maupun instansi atau organisasi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan atau perorangan kepada instansi atau instansi kepada perorangan itu setengah resmi. Coba ulang. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan atau instansi. Itu disebut undangan setengah resmi. Dan undangan yang berikut disebut dengan undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi itu seperti apa? Undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi itu artinya undangan dari perorangan kepada perorangan. Bisa mengerti? Bisa. Undangan resmi itu instansi yang dikeluarkan oleh instansi. Undangan setengah resmi itu instansi kepada seseorang, dan undangan tidak resmi dari perorangan kepada perorangan. Anak-anak semua, dari perorangan kepada perorangan. Contoh undangan tidak
seperti perorangan, kepala perorangan itu seperti contohnya seperti apa? Undang-undang Ya, itu dengan tujuan undangan dari pribadi orang kepada pribadi orang, itu jadi surat undangan. Berarti undangan yang pertama yang tadi Ibu sampaikan, undangan resmi itu dia mempunyai bagian-bagian undangan itu. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari undangan resmi? pemilihan yang surat milikinya. Ya, bagian-bagian. Kepala surat, nama Yang tahu diangkat tangan di guru saya. Ya, kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, sama akad dan tanggal surat, pembuat surat. ya. Undangan resmi itu dia mempunyai kepala surat atau pokok surat. Atau di kepala surat itu dia menuliskan nama instansi atau nama organisasi. Itu yang disebut dengan kepala surat. Ada bagian-bagian surat yang lain di situ yang tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi anak-anak, undangan tidak resmi itu seperti contoh yang Ibu ada buat ini. Ini contoh dari undangan apa nih? Undangan resmi. Nah, untuk undangan apa ini? Undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Ini undangan pernikahan itu merupakan salah satu undangan tidak resmi. Ini undangan setengah resmi dari instansi kepada perorangan dengan tujuan dia punya maksud untuk bukan tujuan umum tapi untuk tujuan khusus. Jangan ini undangan resmi. Contoh undangan resmi yang Ibu ada sampaikan tadi itu undangan dari sekolah kepada orang tua siswa untuk mengikuti rapat, misalnya rapat sosialisasi apa begitu. Itu disebut yang undangan resmi. Bisa tuan kanan? Bisa. Dan tadi Ibu sudah jelaskan undangan jenis undangan, bagian-bagian undangan, dan Ibu sudah menyampaikan atau memberi tahu tentang contoh surat undangan. Yang berikut ini undangan anak-anak. Undangan ini terbuat dari apa ini? Kertas. Ini jawaban undangan terbuat dari kertas. Kertas ini adalah benda. Kertas adalah apa? Benda. Kertas adalah benda yang mudah terbakar. Kalau kita kasih menyala api di sini dia akan terbakar. Perubahan benda itu, kalian tahu perubahan benda terjadi karena adanya apa? Kalor. Perubahan benda itu terjadi karena adanya kalor. Dia punya wujudnya tetap, tapi dia punya ini apa? Bentuknya itu dia akan berubah. Dia tetap berbentuk padat, tetapi bentuknya berubah. Dari tadi ya, bentuknya seperti ini, dia akan berbentuk abu kalau kita bakar. Dia punya wujudnya tetap berwujud apa? Padat. Dia berubah karena benda itu dia berubah. Perubahan pembakaran itu terjadi karena adanya kalor. Bisa mengerti? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Guru terlalu cepat. Ibu guru, saya tidak mengerti yang ini. Ibu guru yang tadi undangan itu saya belum mengerti. Ada yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi anak-anak, tanpa kita sadari, perubahan itu dia terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan itu dia terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, perubahan di rumah itu,
Ya, untuk apa? Supaya lemari atau barang dalam lemari itu tetap awet, tidak termakan minyak. Itu dan kabur baru tanpa kita sadar, dia dari hari ke hari dia akan habis atau dia akan mengecil. Itu perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Begitu juga dengan es batu. Ketika ada di dalam freezer, dia dalam bentuk yang utuh. Tetapi ketika kita sudah bawa keluar dan dia kena angin, kena udara, dia akan perlahan akan mengecil. Betul toh? Anak-anak ada lihat toh? Ya, itu tanpa kita sadar itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang hari ini kita belajar itu tentang perubahan bentuk benda padat menjadi gas. Benda padat menjadi gas itu disebut dengan apa? Siapa tahu? Dengan disebut dengan menyublim atau penyubliman. Perubahan bentuk benda padat menjadi gas. Dari benda yang ada menjadi tidak ada. Yang tadinya kita lihat ada kapur barus, nanti lama-kelamaan kapur barus itu dia menghilang. Dia kemana itu? Dia berubah menjadi gas. Itu yang disebut dengan menyublim. Ya, di sini Ibu ada bahwa ada bahan yang akan kalian buat percobaan. Nanti ada di depan sini semua siswa semua di dalam bentuk kelompok ini. Semua siswa Ibu wajibkan untuk ada di depan mengamati perubahan yang terjadi di sini, perubahan bentuk benda dari padat menjadi gas yang terjadi di sini. Dan setelah itu akan kalian buat kesimpulan berkelompok. Kesimpulan berkelompok apa yang kalian amati sebentar. Ada 2-3 orang nanti ambil ini buat tempat. Ayo masuk. Jordan, Windy dengan buat tungku dengan Ibu perintah buat tungku di tengah situ. Jordan agak ke depan ke tengah. Nah, di situ buat tungku. Ini Randi ambil pasir sebanyak ini. Pasir di luar. Ya. Kerjasama. Kasih nyalakan lilin. Setelah nyalakan lilin, kapur barus ini dimasukkan di dalam gelas. Kapur barus dimasukkan di dalam gelas, baru dia taruh di atas api. Dikubur. Ya. Dikubur 3-3. Nah, ditaruh di atas api. Ditunggu selama 10 menit. Anak-anak yang ada duduk, coba maju ke depan dan amati. Ayo, maju sudah. Semua mengamati. Mengamati apa yang akan terjadi setelah 10 menit.
mati, dia kemana? Dia tetap ada atau dia hilang atau dia meleleh atau dia membeku? Ya anak-anak, setelah 10 menit coba kalian lihat kembali apa yang terjadi di situ. Nah, setelah itu ini ambil ini dan ini, matikan api, matikan lilinnya. Nah, turunkan gelas percobaan itu di lantai, baru periksa kembali apa yang ada di dalam situ. Apakah masih ada kapur barus atau sudah tidak ada? Tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti proses tadi mulai dari pembakaran sampai ini saat ini, berarti apa yang terjadi itu nanti diberikan dibuat kesimpulan. Setiap kelompok akan menyampaikan kesimpulannya itu. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Lagi ini Windy sama ini siapkan. Tadi kembalikan barang-barang tersebut di tempat. Ya, baik anak-anak. Tadi semua sudah menyaksikan percobaan yang kita buat. Berarti semua sudah bisa mengambil kesimpulan apa yang terjadi. Kapur barus itu ketika ditaruh di lemari dia bagaimana, dan ketika dipanaskan dia bagaimana. Itu nanti dibuat kesimpulan masing-masing setiap kelompok. Dari akhir dari pembelajaran sebentar ada pertanyaan, ada tugas atau latihan yang akan kalian kerjakan. Untuk itu semua kesimpulan itu ditulis dengan baik untuk sebentar disampaikan di depan. Anak-anak semua, ada yang mau bertanya dari proses pembelajaran kita di pertengahan ini? Baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Kita punya pembelajaran kita hari ini. Dalam kehidupan kita mengalami perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan non fisik di lingkungan kita. Tadi ya percobaan tentang IPA itu perubahan dari benda yang ada menjadi benda yang tidak ada. Kita juga tahu dari yang tidak ada dia bisa menjadi ada. Dari yang ada dia menjadi tidak ada, dan dari yang tidak ada dia bisa menjadi ada. Ada menjadi tidak ada, dan tidak ada menjadi ada. Misalnya pembangunan di sekitar lingkungan kita. Mungkin tahun kemarin kita tidak melihat gedung ini, tetapi atau kita pergi ke luar kota 1-2 bulan itu kita kembali. Kok kemarin di sini tidak ada, di rumah sakit sekarang ada. Itu ada perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Betul atau tidak? Betul. Ya. Pembangunan rumah sakit, pembangunan jembatan, pembangunan apa lagi? Hotel. Apa lagi yang kalian ketahui? Toko, gedung-gedung bertingkat. Itu pembangunan yang terjadi tanpa kita sadari. Dia ada melalui proses atau tahapan-tahapan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari yang tidak ada, di lahan yang kosong, dia menjadi ada atau terisi di lahan tersebut menjadi suatu bangunan yang besar. Pembangunan yang terjadi di negara kita. Waktu penjajahan bangsa Indonesia dijajah, dari situlah bangsa Indonesia ini berusaha membangun diri sendiri, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan
non fisik, pembangunan karakter. Pembangunan karakter kita. Bukan hanya pembangunan fisik yang diperlukan, tetapi pembangunan karakter juga sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Jadi kita yang ada di negara yang sudah merdeka ini, kita punya tanggung jawab juga sangat besar. Bukan kita tidak ada tanggung jawab, kita sudah ada di negara yang merdeka, jadi sudah. Kita senang-senang, kita jangan belajar. Tetapi bagaimana kita membangun kita punya negara yang sudah merdeka ini dengan belajar. Dengan belajar dan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang berpancasila, pribadi yang baik, pribadi yang jujur, karakter yang baik. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa. Untuk itu ada kegiatan-kegiatan untuk mengisi kemerdekaan kita. Kegiatan-kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang harus kita ketahui. Kegiatan yang pertama, mengikuti organisasi di sekolah. Jadi ketika sekolah mengadakan suatu kegiatan, misalnya organisasi pramuka, kita ditunjuk untuk mengikuti camping atau kita mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka lainnya. Itu kita harus bersedia, dan tanggung jawab yang diberikan itu kita harus benar-benar melaksanakannya. Salah satu dari itu, misalnya kita diberi tugas untuk salah satu personil upacara. Personil upacara berarti saya hanya palu jadi tidak apa-apa. Saya hanya palu jadi tidak apa-apa. Itu sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, kita harus datang tepat waktu. Kalau kita tidak datang tepat waktu, itu akan merusak itu kegiatan. Karena kita sudah ikut latihan. Bisa mengerti? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sampai di sini semua mengerti? Masih semangat? Masih. Bagus sekali. Ya, berarti kita lanjut Ya. Yang berikut. Ya, lanjut. Kegiatan yang berikut itu meningkatkan prestasi di sekolah. Meningkatkan prestasi di sekolah itu seperti kita mengikuti lomba-lomba. Kita mengikuti lomba-lomba. Ketika lomba itu kita menang, itu kita juara, kita sudah membanggakan sekolah atau kita sudah mengangkat nama sekolah. Ketika kita dari sekolah kita ke kabupaten, ke provinsi dan internasional, itu dengan sendirinya kita sudah meningkatkan prestasi kita. Itu adalah kegiatan-kegiatan untuk mengisi pembangunan di kemerdekaan ini. Yang berikut, beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh, mempelajari budaya asal. Budaya asal yang ada di kita punya daerah. Jadi kita harus tahu dulu baru kita belajar di daerah orang lain. Jangan kita tidak tahu kita punya budaya daerah sini, daerah Alor ini, tetapi kita belajar di daerah-daerah yang lain, misalnya daerah Sumatera, Jawa, Papua. Kita tahu dulu kita punya budaya, baru kita keluar belajar budaya yang lain. Bisa mengerti? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Suara tidak ada nih. Bisa. Baik. Yang berikut, ya, kita berpikir kritis. Kita menggunakan akal pikiran yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Jangan kita menggunakan emosi. Ya, jenis-jenis kegiatan yang tadi Ibu sampaikan tuh, ada yang mau bertanya? Dari yang pertama,
ketiga. Yang pertama itu tentang bahasa Indonesia, yang kedua tentang IPA, dan yang ketiga tentang IPS, kegiatan mengisi kemerdekaan. Ada yang mau bertanya, guru saya tidak mengerti yang ini. Guru yang ini bagaimana? Ya kalau tidak ada, kita akan mengerjakan tugas. Tugas dari hari ini yang kita belajar. Tugas yang Ibu kasih yang pertama, di situ tugas secara kelompok. Berarti salah satu peserta kelompok itu dia menuliskan tugas untuk dikerjakan bersama-sama. Yang pertama, tulislah jenis-jenis surat undangan. Yang kedua, buatlah salah satu jenis surat undangan. Ada berapa jenis surat undangan di situ? Buatlah salah satu. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari percobaan tadi. Percobaan yang kalian buat tadi, kalian lihat tadi itu, buatlah dia punya kesimpulan. Dan setelah itu Ibu kasih waktu kalian kerjakan, dan masing-masing ketua kelompok atau perwakilan kelompok akan menyampaikan tugas itu di depan kelas. Sudah. Susan maju dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjasama dari kelompok kami. Dan untuk mengerjakan soal-soal. Yang 1, tulislah jenis-jenis surat undangan. 1, undangan resmi. 2, undangan setengah resmi. 3, undangan tidak resmi. 2, buatlah salah satu jenis undangan tidak resmi. Teman-temanku yang baik, datangnya di acara ulang tahunku yang akan diselenggarakan hari tanggal Senin 30 Januari 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Bertempat di rumah. Salam manis kepada Omega. Yang ketiga, kesimpulan dari percobaan tadi. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah kapur barus lebih gampang menjadi gas kalau dipanaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Susan. Yang berikut kelompok 2. Film. Teman-temanku yang baik hati, datang ya di acara ulang tahunku ya, yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Selasa 10 April 2023 pukul 14.00. Tempat di rumah Happy. Salam manis kepada saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Yang kelompok berikut Novamia. Kelompok 3. Kelompok 3, perwakilan kelompok 3 ayo ke depan. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama Yang pertama, tulislah jenis-jenis surat undangan. Pertama, undangan resmi. Kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Kedua, buatlah salah satu jenis undangan. Undangan tidak resmi. Teman-temanku yang baik, datanglah di acara ulang tahunku yang akan diselenggarakan hari tanggal 1 September 2023 pukul 14.30 sampai dengan selesai.
akan lebih cepat mengering jika dipanaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Baik, anak-anak semua. Hari ini supervisi dari Ibu Guru Arni sudah selesai dan ya, baik anak-anak, jawaban dari 3 kelompok ini bagus, benar. Kita tepuk tangan 1 kali lagi. Hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu Ibu Guru mau sampaikan bahwa yang pertama kita mengenal jenis-jenis surat. Ada 3 jenis surat undangan yang kita tahu. Sudah surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Dan kita juga sudah mengenal bagian-bagian surat resmi itu seperti apa. Ada kop surat, ada tanggal surat, ada isi surat, salam pembuka, salam penutup, dan nama pengirim. Dan berikut dari itu kita juga sudah mengetahui kesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi, percobaan yang kita lakukan tadi. Itu bahwa yang tadi kita anggota kelompok itu sudah menyampaikan masing-masing, itu bahwa dapur barus ketika kita panaskan dia akan lebih cepat untuk menjadi gas atau dia cepat menyublim. Kalau apabila kita taruh dalam lemari atau kita biarkan saja, itu dia punya proses penyubliman itu lama. Tetapi ketika kita panaskan, dia prosesnya lebih cepat. Itu kesimpulan. Yang tadi sudah disampaikan teman-teman itu benar. Dan yang berikut kita juga sudah mengetahui kegiatan untuk mengisi kemerdekaan itu seperti apa. Kita sebagai anak sekolah, apa yang harus kita buat untuk kita mengisi kemerdekaan itu seperti apa? Sudah tahu semua toh? Sudah. Berarti pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak, atau ya biasa saja, atau seru. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Ya, ada yang seru, ada yang menyenangkan, atau ada yang mungkin itu biasa saja, atau ada yang lemah. Semuanya apa? Menyenangkan. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kita mau pembelajaran sampai hari ini. Ingat, ada tugas yang akan Ibu kasih untuk pertemuan berikut. Ada tugas di halaman ke berikut 159, tugas untuk pertemuan berikut. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak semua. Anak-anak bisa istirahat. Anak-anak bisa istirahat dan Ibu Guru akan melanjutkan dengan Ibu Guru Arni. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat. Ibu Vera, terima kasih buat hari ini. Proses yang terjadi dari tadi, kami berdua sama-sama saya bertemu dengan Ibu Guru untuk melakukan percakapan pra observasi kelas untuk saya bisa datang mensupervisi pembelajaran yang terjadi di kelas dari proses itu sampai kepada kita melakukan observasi di kelas. Sampai dengan sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Ada hal-hal yang saya dapati yaitu dalam proses ini ada beberapa hal. Satu, dapat meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, dapat menjadi masukan atau sharing bagi guru-guru lain di lingkungan sekolah SD Gemit 01 Kalabai ini. Saya melihat proses observasi yang saya lakukan tadi dari proses pembelajaran awal, pendahuluan, inti, dan pada akhirnya pembelajaran ini yang sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu dari
proses pembelajaran tadi yang berjalan itu, perasaan ibu sebagai guru dan perasaan murid-murid menurut pengamatan ibu itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Guru. Untuk saya, perasaan saya ketika saya diobservasi oleh seorang calon guru penerang, saya merasa saya sangat senang karena di satu sisi saya juga bisa dapat mengembangkan kemampuan saya dalam proses belajar mengajar. Mungkin selama ini saya mengajar tanpa disupervisi. Jadi ketika saya disupervisi saya merasa senang karena saya bisa dinilai, mungkin saya punya kekurangan atau saya punya kelebihan, saya bisa dinilai oleh teman saya. Itu yang salah satu sisinya saya senangnya di situ. Dan saya juga merasa senang ketika anak-anak ini sangat antusias, mereka juga sangat bersemangat ketika diberitahu bahwa kelas mereka itu akan disupervisi oleh calon guru penerang. Mereka juga semangat guru, ini bagus begitu. Jadi mereka juga antusias. Itu saya juga sangat senang. Dan tadi proses belajar mengajar juga mereka dengan baik, dengan benar, dengan cermat tekun mereka mengikutinya sampai dengan selesai. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu karena sudah mempercayai saya sebagai tempat untuk supervisi. Ya, itu. Baik, saya juga melihat dalam proses pembelajaran tadi itu yang terjadi itu pembelajaran yang sangat menyenangkan dan berpihak kepada murid, yang mana anak-anak menggunakan alat media dalam tadi proses mata pelajaran, muatan pelajaran itu IPA, mereka melakukan percobaan, dengan itu membuat semangat mereka bertambah untuk menerima materi-materi dari yang Ibu jelaskan tadi kepada mereka. Dan saya yakin bahwa materi itu akan selalu mereka ingat, prosesnya bagaimana, sampai kepada hasilnya bagaimana, itu mereka lakukan secara langsung. Dan itu menurut saya sangat-sangat bagus, perasaan saya juga saya sangat senang. Terus bagaimana menurut catatan yang ada, yang pencapaian apa yang belum terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Baik, dari proses pembelajaran tadi, saya melihat hanya ada beberapa anak yang tidak begitu bersemangat, tetapi sebagian besar anak-anak itu semangat dan mereka sekitar 90% itu berhasil. Dan mungkin ada sedikit-sedikit kekurangan yang saya temui, mungkin dari metode pembelajaran yang kurang beragam atau media pembelajaran yang saya gunakan tuh masih terbatas, sehingga itu yang membuat ada beberapa anak yang kurang bersemangat. Itu yang saya temui. Tapi sebagian besar mereka sudah bisa mengerti. Baik, saya melihat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran sudah sangat baik, karena ada termuat budaya-budaya positif dari dalam pembelajaran tadi, dan pembelajaran juga berpihak kepada murid, pembelajaran yang saya lihat sudah sangat-sangat baik. Tapi saya ingin bertanya lagi, mungkin adakah yang masih ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran tadi ataupun pembelajaran nantinya pada mata pelajaran nanti? Baik ya Ibu, jujur saja Ibu sebagai seorang guru tentu dia harus mengembangkan kemampuannya supaya kedepannya lebih baik dan lebih baik. Itu selalu ada di benak seorang guru. Untuk itu yang harus saya kembangkan itu, saya harus membuat suatu pembelajaran yang lebih menyenangkan dari yang tadi di supervisi itu, dengan menggunakan berbagai media seperti menggunakan infokus. Mereka bisa disajikan video-video pembelajaran yang lebih menarik, atau ada pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu supaya ketika saya dalam proses belajar mengajar, saya bisa memilah anak ini kemampuannya begini, anak ini kemampuannya ada di sini. Dan ke depan itu harus saya kembangkan sampai ke situ. Itu yang sudah ada dalam rencana saya ke depannya seperti apa. Jadi itu media-media pembelajaran itu yang beragam seperti apa, itu harus saya gunakan
supaya bisa mencapai apa yang diinginkan oleh murid supaya menjawab kebutuhan siswa. Betul. Itu kerinduan berencana saya ke depan seperti itu. Sangat luar biasa kira, dan memang saya melihat dari awal proses tadi sampai berjalannya pembelajaran dan akhir dari pembelajaran tadi sungguh amat sangat luar biasa menurut saya. Dari pengamatan saya, baik saya sebagai guru maupun sekarang saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini, saya melihat sudah sangat-sangat bagus, dan saya mengharapkan lebih terus ditingkatkan untuk mencapai lagi yang lebih lagi dari yang sekarang ini. Terima kasih Ibu atas waktu kesempatan yang diberikan. Ibu atas kepercayaan Semoga saya Tuhan selalu menyertai kita semua dalam proses pembelajaran kita bersama murid-murid kita di sekolah. Ibu juga semakin sukses ke depan, Tuhan menyertai. Baik. Makasih Ya, sampai jumpa. Permisi.